Shalom Alehi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 Maret 2024. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesali dan bertobatlah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Hosea 14 ayat 2 sampai 10 dan Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat-saat ini saudara kita masuk dalam masa retret batin untuk merefleksi akan diri kita secara pribadi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah selama ini. Dan bagaimana pula saudara hubungan kita dengan saudara-saudara kita, sesama kita. Hari ini Sang Baginda kita, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus memberikan perintah yang disampaikan merupakan jawaban pertanyaan yang diberikan oleh seorang ahli Taurat yang ingin mencobainya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Saudara, terlihat di sini saudara bahwa kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan atau terpisah, tapi merupakan satu kesatuan. Dan keduanya merupakan hukum utama. Kalau kita mengasihi Allah, tetapi saudara kita masih membenci, dendam, menyakiti saudara kita yang lain, berarti kita belum mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah saudara yang tak terlihat? Di satu sisi lain kita tidak mengasihi saudara kita yang nampak di depan mata kita. Kebencian, dendam sangat tidak disenangi Allah dan mendatangkan murka Allah saudara. Dan menghantarkan kita ke dalam dosa. Dengan dosa yang kita lakukan ini tak akan membawa berkat bagi kehidupan kita. Hari ini saudaraku yang terkasih, Hosea dalam bacaan pertama menasihati kita untuk menyesali dan bertobat. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Hosea 14 ayat 3. Akuilah penyesalan dan bertobat, serta mau bertindak dalam iman untuk kembali kepada Allah dan mengikuti putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saat dalam masa retret batin ini saudara, doa mohon pengampunan dan pertobatan adalah sangat penting kita lakukan, apalagi kita yang tergoda jatuh ke dalam dosa saudara. Dengan segera mengakui dosa membuat hidup kita dipulihkan dan akan diperbaharui kembali oleh Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel mau bertobat kepada
kepada Allah. Memang saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang bebal dan tegar tengkuk. Mereka sudah mendapatkan tanah perjanjian, sudah diberkati dengan begitu melimpah saudara. Tetapi dalam kelimpahannya itu, mereka justru melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mereka begitu mudahnya menyembah dewa-dewa bangsa lain dan meninggalkan Tuhan begitu saja. Bagaimana dengan diri saya dan saudara yang telah mendapat kelimpahan berkat dari Tuhan? Adakah kita melupakan Tuhan juga dan meninggalkan Tuhan? Kita bukan saja minta ampun kepada Tuhan Allah saudara, tetapi kita juga mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah menyakiti kita dengan penuh kasih, dengan segenap jiwa saudara. Seperti pernyataan ahli Taurat yang dibenarkan oleh Yesus. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga, saya ulangi saudara, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Markus 12 ayat 33. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Markus 12 ayat 34. Saudaraku, perenungan hari ini saudara, di dalam masa olah batin, kita semua diajak untuk dapat memeriksa batin kita dengan seksama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita? Adakah juga kita mengasihi sesama saudara kita yang telah menyakiti kita, melukai kita? Bagaimana kita mengasihi sesama saudara kita ini saudara? Masih adakah kebencian, dendam di hati kita terhadap saudara kita yang telah menyakiti dan melukai kita? Hari ini melalui Hosea dinasihati, hendaknyalah kita semua menyesali dan bertobat. Mohon pengampunan dari Tuhan Yesus yang Maha Pengampun. Dan dari bacaan-bacaan yang kita baca hari ini saudara, dapat kita pelajari di mana doa pertobatan berarti meminta ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Salah satu inti dari pertobatan adalah meminta ampun saudara kepada Tuhan, agar Tuhan mau mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua saudara, doa pertobatan berarti mengakui kesalahan kita. Kita tidak mungkin mau minta Tuhan mengampuni segala kesalahan kita kalau kita tidak mau membuat pengakuan di hadapan Tuhan, atau mengakui bahwa kita salah. Seringkali permasalahannya itu ada di sini saudara, di mana kita dengan segala ego kita tidak mau mengakui bahwa kita salah. Padahal apa sih susahnya mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita salah? Tapi seringkali kita masih mempertahankan harga diri kita dan tetap bersikuku bahwa kitalah yang benar. Dan yang ketiga saudara, doa pertobatan berarti mengakui bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pihak yang dapat menyelamatkan kita. Doa pertobatan harus kita naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa kita. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dan mengasihi kita saudara. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan lupa saudara, naikkan doa pertobatan
doa tobat saudara yang benar, yaitu kepada Tuhan Allah kita di surga. Doa pertobatan adalah salah satu tahap yang mau tidak mau kita lakukan ketika kita telah melakukan kesalahan. Ingat saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan hanya dapat dikatakan sebagai pertobatan sejati jika kita sungguh-sungguh menyesal, mengakui dosa-dosa kita dan meminta Tuhan untuk mengampuni, dan bertekad saudara untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi, serta minta Tuhan untuk memampukan kita agar kita dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan pertobatan menghilangkan murka Allah saudara. Pertobatan kita akan membawa kita kepada pemulihan. Pemulihan dalam segala bidang, baik kesehatan saudara, hubungan dengan Allah, dan berkat materi. Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertobat, mau kembali kepada Allah Bapa, biar kita hidup, kita dipulihkan dan diberi kelimpahan. Karena itu, segeralah kita melakukan doa pertobatan demi masa depan kita kelak saudara. Mari kita mau menyesali dan mau datang kepada Yesus Tuhan, mohon pengampunan darinya. Semoga dalam masa olah batin ini kita dicerahkan dan berkat bimbingan serta pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menyesali dan bertobat dengan mau datang kepada Yesus Tuhan untuk pengampunan. Dan kita pun mampu mengampuni kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.